pertama adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dikenal besar sebagai seorang ulama besar, Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dia ulama besar, bahkan karya-karya pemikiran beliau kemudian menjadi sebuah madhab besar dalam fikih, madhab Hambali. Ini muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang juga ulama besar. Dan Imam Ahmad dikenal juga sebagai seorang ahli hadis. Salah satu peninggalan beliau yang luar biasa adalah kitab Musnad Ahmad yang kurang lebih terdiri dari 40.000 riwayat, 40.000 hadis. Dan sebuah karya yang luar biasa, kumpulan yang luar biasa. Dan orang dulu itu bukan cuma nulis, Pak, dihafal. Nah, nulis kita juga nulis bisa. Dihafal semua riwayat itu. 40.000 itu kan cuma 40.000. Karena ulama memilahnya dari ratusan ribu yang mereka punya, 700.000 dan seterusnya. Mereka pilah dari itu, dikeluarkan. Imam Ahmad hadir sebagai seorang ilmuwan sebesar itu. Beliau punya anak. Kalau kita buka di kitab Musnad Ahmad itu para ulama membagi kitab Musnad itu menjadi beberapa bagian. Di antara bagian itu adalah yang disebut dengan Ziyadat Abdillah, tambahannya Abdullah. Jadi kitab itu kan yang punya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ternyata kitab itu ada yang tambahannya Abdullah. Abdullah itu siapa? Abdullah itu anaknya Imam Ahmad. Jadi seorang ayah dengan kebesarannya dilanjutkan kebesarannya oleh anaknya. Itu satu poin. Dan Imam Ahmad mengajari sendiri anaknya. Saya pernah dengar kisah tentang Imam Ahmad itu, tentang Imam Ahmad dan anaknya. Jadi waktu Abdullah ini sudah harus belajar hadis. Kan kalau di kurikulum Islam dulu itu belajar hadis setelah Quran. Itu Quran selesai, menghafal 30 juz, nah baru belajar hadis gitu ya. Itu yang juga akan dikembalikan di pendidikan Islam, di pendidikan Islam kita ini, termasuk anak masih gitu, belajar berurut. Hadis Nabi SAW, gitu Abdullah sudah waktunya belajar, sama bapaknya suruh hafal, Pak. Kalau saya nggak salah sekitar 1000 riwayat. Tuh anak suruh hafal 1000 riwayat, bayangkan ya. Kita tahu tentang hadis arba'in, di sini cuma 42 hadis. Hafal-hafal sampai sekarang. Ya. Kasih 1000 riwayat, 1000 hadis. Sabda Nabi kita SAW, panduan hidup kita, bahkan dunia akhirat, panduan dunia akhirat. 1000 itu disuruh hafal, mulai belajar hafal hadis, mulai hafal. Setelah hafalkan setoran bapaknya, dipuji oleh ayahnya, bagus nak, masya Allah. Didoakan oleh ayahnya karena ternyata luar biasa anaknya ini menghafal hadis. Bapaknya bilang, nah, semua yang kamu hafal itu hadisnya dhaif. Hadisnya gak bisa dipakai itu semua, karena lemah. Supaya kau tahu, tidak semudah itu kamu memiliki ilmu. Tidak sesederhana itu orang menuntut ilmu. Bapaknya hafalnya ratusan ribu hadis. Ini contoh yang bapaknya hadir mendidik sendiri anaknya. Tentu tetap dia akan belajar keluar, tentu. Tapi orang tua di rumah punya peran yang sampai sebesar itu.